Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 329. Siapkan puji syukur 347 dan 348. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, Allah begitu baik bagi kita, Allah begitu mencintai kita, Allah begitu mengasihi kita. Kebaikan, cinta, serta kasih Allah itu nampak dalam bacaan Injil hari ini, ketika Ia menawarkan keselamatan itu kepada semua orang, kepada setiap orang, tanpa mengenal batas, perbedaan, serta sekat-sekat manusiawi. Bacaan ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus agar kita sudah layak dan sepantasnya meneladan sikap Allah ini, tidak menganggap diri sebagai yang paling berjasa, lebih berhak menuntut imbalan, lebih berhak atas keselamatan, melainkan kita cukup menjadi anak yang baik bagi Bapa yang begitu baik kepada kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mendoakan saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya, Saudari Luciana Gosali yang ke-50 tahun pada tanggal 19 kemarin, untuk anak yang terkasih Benedik Hamiros Arruan, dan juga untuk Saudari Gerardiana Nau. Mari saudari dan saudara kita persatukan doa-doa, persembahan intensi-intensi kita ini dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dan marilah kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kedosaan, dan kekurangan kita di hadapan Allah. Kita hening agar Allah menganugerahkan kerahiman dan pengampunan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperhatikan kami semua secara sama, tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat, maupun kedudukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus,
Engkau rakum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihinya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya,
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Semoga kita semua sehat, bergembira dan berbahagia pada hari Tuhan ini. Kalau kita mendengarkan dengan baik, atau mungkin di antara kita ada yang sudah membaca bacaan Injil hari ini, kita dapat dengan mudah mungkin protes atau menggugat Yesus atas apa yang ia sampaikan hari ini. Bagaimana mungkin orang yang bekerja dari pagi hari, orang yang bekerja siang hari, dan orang yang bekerja hanya sekitar 1 jam pada sore hari mendapatkan upah yang sama, mendapatkan gaji yang sama? Kita pasti dengan mudah akan mengatakan, kalau begitu saya bekerja 1 jam saja pada sore hari. Kalau kita mau membandingkan, mungkin kita ada yang sejak jam 8 sudah menunggu di depan, di Jalan Andalas atau di Jalan Lampu Utang. Mungkin ada yang setengah 9 baru muncul, mungkin ada yang tepat jam 9 atau lewat dari jam 9. Tetapi sama-sama dibukakan pintu gereja. Nah, ini adalah bahan refleksi kita untuk hari ini. Allah yang maha adil, Allah yang murah hati, tidak sama dengan apa yang dipahami oleh manusia tentang keadilan atau kemurahan hati. Kalau kita membaca dengan baik Injil ini, di sana kita akan menemukan bahwa Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang murah hati itu bukanlah Allah yang ada dalam pikiran kita, bukanlah Allah yang ada dalam konsep kita sebagai manusia. Sederhananya, Allah yang adil, Allah yang murah hati bukanlah Allah yang suka hitung-hitungan. Bukanlah Allah yang suka memperhitungkan kemanusiaan kita, kelemahan, kekurangan, atau kedosaan kita. Allah yang murah hati, Allah yang adil terjadi oleh karena siapapun kita, dari mana kita berasal, bagaimana latar belakang kita, bentuk kita, model kita, Ia mencintai dan mengasihi kita. Saudari-saudara yang terkasih, lantas mungkin kita ada yang bertanya dalam hati, kalau begitu pastor, saya ini rajin berdoa, yang di sana tidak rajin. Jadi sama-sama upahnya. Kita mempersempit keadilan dan kemurahan hati Allah kalau kita bertanya demikian. Tetapi tidak berarti pula bahwa karena Allah itu adil, Allah itu murah hati, lalu kita mengatakan, ya sudah, saya berdoa secukupnya saja. Saya berdoa, ya yang penting Allah itu murah hati. Toh kalau saya ini, berbuat itu, pasti Allah itu murah hati, Allah itu baik. Lalu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Puji-pujian kita kepada Allah, doa-doa kita yang kita tujukan kepada Allah,
adalah bentuk kepenuhan hidup, bentuk rasa syukur kita karena Allah sudah begitu mencintai kita, mengasihi kita dengan luar biasa. Bukankah kebaikan Allah itu sudah kita rasakan sejak kita kecil, melalui kasih orang tua, melalui pertemanan, persahabatan, pekerjaan, melalui rezeki yang secukupnya yang kita terima setiap hari. Bukankah itu kebaikan dan kemurahan hati Allah? Akan sulit bagi kita untuk bersyukur kalau kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa dia seperti itu, saya seperti ini? Kenapa saya masih begini-begini saja, sedangkan si Anu, si A dan si B sibuk? Tetapi Allah tetap memberkati dan merahmati dia. Nah, saudari-saudara yang terkasih, itulah rahasia misteri cinta kasih Allah kepada kita manusia yang memang sulit kita mengerti. Sulit dimengerti tidak berarti bahwa kita tidak dapat bersyukur kepada Allah. Santo Paulus dalam bacaan yang kedua menegaskan kepada kita bahwa kehidupan kita ini harus menjadi rahmat, harus menjadi berkat bagi semua orang. Dengan sangat jelas Santo Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Maka ini adalah undangan bagi kita semua, umat beriman, orang-orang yang mengakui diri pengikut Kristus, supaya hidup kita mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, meminjam lagunya anak-anak sekami, itu harus menjadi berkat. Ya, setiap hari mungkin di mobil atau kita bersenandung, hidup ini adalah kesempatan. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Jadilah rahmat, jadilah berkat untuk orang lain. Kita tidak perlu sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil mengingatkan kita, menguatkan kita, dan memberi kita pemahaman bahwa Allah yang murah hati, Allah yang baik itu adalah milik semua orang, adalah milik kita semua tanpa terkecuali. Dengan demikian, iman bukan tentang siapa yang lebih dahulu menjadi Kristen. Saya yakin dan percaya di antara kita ini ada yang dibaptis kecil, dibaptis waktu masih bayi, tidak mengerti apapun. Ada yang mungkin ketika usia remaja baru memutuskan untuk menjadi Katolik. Ada yang mungkin ketika berusia muda memutuskan untuk menjadi Katolik. Ada yang mungkin ketika sudah lanjut usia baru memutuskan untuk menjadi Katolik. Ada yang mungkin menjadi Katolik oleh karena perkawinan dan lain sebagainya. Tetapi iman bukan tentang siapa yang terlebih dahulu menjadi Kristen, menjadi Katolik. Iman adalah tentang percaya bahwa kebaikan Allah terjadi dalam hidup kita setiap hari, setiap detik, setiap menit. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita berani menyadari dan berani mengakui di balik semua peristiwa hidup itu ada Allah yang mencintai saya, ada Allah yang mengasihi saya. Nah, cinta dan kasih Allah itu tidak harus berhenti pada diri kita. Cinta dan kasih Allah itu perlu juga kita bagikan kepada orang lain. Perlu kita persembahkan kepada Allah melalui perkataan, perbuatan, tindakan kita setiap hari. Maka selama kita masih hidup, kita harus menjadi pekerja yang baik. Karena mau kita masuk pagi, masuk siang, masuk sore, masuk malam, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita. Maka kita perlu saling mengasihi dan mencintai sesama kita. Saudari-saudara yang terkasih, inilah undangan Allah bagi kita. Ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan menutup permenungan homili pada hari ini, mari kita merenungkan dengan baik referen Mazmur tanggapan hari ini. Di sana berbunyi, Tuhan dekat
pada setiap orang yang berseru kepadanya. Maka rajin-rajinlah berseru kepada Allah dalam doa-doa kita, doa pribadi, doa bersama, doa kelompok. Mari kita tekun dan setia dalam doa-doa kita supaya Allah memberkati kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan iman pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah memberi anugerah kepada manusia dengan murah hati, melebihi dugaan kita yang paling berani. Juga orang yang paling akhir dan paling rendah tidak dilupakannya. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan sebesar-besarnya dan mengatakan kepadanya, Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi gereja umat Allah. Ya Bapa, semoga kami tidak memandang rendah saudara-saudari kami yang lemah dan menakut-nakuti mereka dengan bersikap angkuh, melainkan semoga kami bersikap ramah dan penuh perhatian bagi mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi pewarta Injil dan pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pewarta Injil dan pengkhotbah mewartakan Injil Yesus Kristus dengan tekun dan berani, dan semoga Bapa membalas usaha mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi saudara-saudari kita yang tunah karya, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang tunah karya segera mendapatkan pekerjaan. Dan bagi anak-anak muda yang tidak bersekolah, semoga mendapat bimbingan yang berguna untuk masa depan mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami mengabdi kepada Tuhan dan saling melayani tanpa mengharapkan penghargaan atau balas jasa, melainkan terdorong oleh kemurahan hati yang tulus. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Ibu Luciana Gozali yang ke-50 tahun pada tanggal 19 yang kemarin.
juga untuk anak terkasih Benedik Hamiros Arruan, dan juga atas ulang tahun saudari kami Gerardia Nanau. Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau menganugerahkan kegembiraan, sukacita, dan harapan bagi saudari-saudara yang merayakan ulang tahun hari ini. Anugerahkanlah segala rahmat yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan pengharapan. Dan semoga sepanjang hidup mereka senantiasa mengalami dan merasakan kebaikan-Mu melalui keluarga, melalui siapa saja yang mereka jumpai setiap hari. Semoga hidup mereka pun boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi kami semua. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Marilah kita mempersembahkan doa-doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Teristimewa kita mendoakan mereka yang kita janjikan doa, mereka yang membutuhkan doa-doa kita, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam penderitaan, dan mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan Allah kami, walaupun kami mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya, kami tetap hanyalah hamba yang tak berguna, sebab Engkau tidak berutang apa-apa kepada kami. Namun kami tahu bahwa Engkau dekat dengan kami, serta memenuhi kami dengan segala anugerah yang baik, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 376. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan umat-Mu. Perkenankanlah kami memperoleh sakramen keselamatan ini yang kami akui dengan iman
dan kami rindukan dengan penuh kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan, kami wartakan kebangkitan-Mu, kami muliakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita
kita saling memberikan salam damai. Puji syukur 411. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni, Puji Syukur 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu. Dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan sakramen-Mu. Sudilah terus-menerus membantu kami, agar penebusan yang terlaksana dalam misteri ini tergenapi pula dalam seluruh hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu 23 dan 24 September 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu 16 dan 17 September 2023 sebesar Rp19.970.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp16.223.000. Kolekte misa perkawinan tanggal 16 September 2023 sebesar Rp3.580.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Jimmy Johan dan Gabriela Fania Tafi sebagai pengumuman yang ketiga. Vincentius Richard Liu dan Yan Yu pengumuman ketiga. William Utomo Pitoyo dan Tiffany Kallo pengumuman kedua. Alexander Keith Kandiawan
dan Evelyn Felicia Fuanto sebagai pengumuman kedua. Fritz Christian Ruruk dan Hani Gabriela Sinaga pengumuman kedua. Stephen Wijaya dan Novelia Pratiwi pengumuman yang pertama. Andrian dan Winne pengumuman pertama. Odorik Deporta dan Maria Yesi Tri Susanti sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Yang keempat, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kebangunan rohani Katolik dalam rangka hari ulang tahun ke-75 tahun Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Mamajang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 jam 18.30 di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Mamajang, Jalan Tupai nomor 1, Makassar. Pembicara oleh Monsinyur Seno Mutra dari Keuskupan Amboina. Yang kelima, KTM Distrik Makassar mengadakan kegiatan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di Gereja Katedral Makassar jam 19 dengan tema Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Demikian pengumuman minggu ini. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Perkenalkan, saya Pastor Ferdinandus Paulus Niki Towari. Sejak 1 September kemarin oleh Bapak Uskup ditugaskan sebagai asisten tetap untuk Paroki Kristus Raja Andalas, dan pada November nanti juga ada tugas di keuskupan. Saya akan menemani pastor paroki di sini, Pastor Agus Kalepe, untuk pelayanan-pelayanan di Paroki Kristus Raja Andalas. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita saling mendoakan supaya kami dapat melaksanakan tugas dan perutusan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Nama panggilan saya Pastor Nando. Sebelum bertugas di sini, saya selama 6 tahun melayani umat Allah di Paroki Santo Antonius Rembon, Tanah Toraja. Jadi sebelum ke sini saya bertugas di Tanah Toraja. Mohon doa bagi kita semua, mari kita tetap saling mendoakan. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup Puji Syukur 695.